Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kita hendak menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, anak-anaknya. Maka dinyatakan kasih, karunia dan sukacita keselamatan dari Allah dilimpahkan atas saudara semua. Amin. Kita memuji kemuliaan nama Tuhan, kami puji dengan riang. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap saat dipanggil untuk hidup berpadanan dengan Injil Tuhan, yaitu hidup dalam kasih. Kita mendasarkan dari pembacaan Efesus 4 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman-Nya saat ini adalah, tunjukkanlah kasihmu. Tunjukkanlah kasihmu. Kita menyadari akan keterbatasan hidup kita di hadapan Tuhan. Maka mari kita bersama untuk menyatakan penyesalan dosa kita melalui Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 2. Suaramu ku dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, berbahagialah kita yang telah menyatakan ungkapan hati kita, iman kita, dalam penyesalan dosa dan anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Yaitu dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat 13 yang demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kita puji kemuliaan namanya dengan pujian kesanggupan. Kita bersuka cita karena kasih karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 39 bait 1. Ku diberi belas kasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tuh, kita terima dalam kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam ibadah minggu ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkau nyatakan kemampuan, kekuatan di dalam hati dan pikiran kami, roh kami, agar mampu untuk menangkap apa yang Tuhan firmankan hari ini, yaitu firman hidup, firman yang menghidupi, firman yang menyelamatkan, firman yang berikan keteladanan hidup pada kami untuk merasakan anugerah dan rahmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Suci, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pelayanan sabda pada minggu ini saya akan mengambilkan dari pembacaan dari kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu berdasarkan warta menurut Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Yang demikian saksian firman-Nya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita dapat mengamati, kita dapat menemukan atau bahkan mengalami sendiri tentang apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita dambakan, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan dan yang kita hadapi. Kalau saya memberikan satu contoh, yaitu pada awal pernikahan. Ketika dua orang yang berbeda itu menyatukan tekad komitmennya di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat. Dan ketika ditanya, apa yang Anda inginkan di dalam pernikahan dan perkawinan ke depan? Pak, kami ingin menikmati, merasakan kedamaian, ketentraman hidup, keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup. Kami ingin berbagi cinta. Kami ingin merasakan berkat Tuhan. Menjadi keluarga yang taat dan tunduk pada kehendak dan firman Tuhan. Dan itu tepat. Setiap orang pasti memiliki komitmen seperti itu. Saudara-saudara, tetapi dalam proses mengarungi perjalanan hidup di tengah keluarga yang dibangun sejak dari pernikahan, masuki perkawinan. Tidak sedikit di antara banyak orang yang berkeluarga, yang menikah, menghadapi satu goncangan yang dahsyat. Karena berbagai macam kesulitan hidup yang dihadapi. Tetapi ketika orang itu menyadari, oh iya, bahwa memang hidup ini rentan dengan masalah. Ini membuktikan betapa lemahnya kita, lemahnya manusia. Tetapi di balik kelemahan itu kadangkala banyak orang yang ini loh, pengennya itu menang sendiri. Melawan kehendak Allah. Kalau punya keinginan di depan pasangannya, istri, suami, ya nek gelem ngene. Aku wis karakter ngene. Salahin dhisik milih aku, salahin ngepek aku. Ungkapan-ungkapan yang seperti itu yang kadang-kala menyakitkan. Artinya tidak mau berbenah dari apa yang ditemukan dalam pandangan pasangannya. Mereka tidak lagi hidup dalam kehendak Allah, tetapi kehendak diri sendiri. Kekuatan dosa telah merasuk dalam sendi-sendi kehidupan manusia secara pribadi dan struktural, termasuk dalam keluarga, dalam komunitas yang tadinya diberkati tadi.
tidak lagi menjadi keluarga komunitas. Di dalamnya ada salom, sukacita. Tetapi cekcok yang terus-menerus. Saudara-saudara, dampak dari ketidakmampuan melawan kekuatan dosa tersebut membuat hati dan pikiran banyak orang penuh perlawanan dengan kehendak Allah. Lalu bagaimana keluarga kita? Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, ada proses fase-fase yang harus kita jalani dari awal pernikahan. Hadirnya anak, hadirnya cucu, dan seterusnya. Seiring dengan fase-fase tersebut pasti ada peristiwa di mana pergumulan hidup itu ada dalam kehidupan kita. Tinggal dalam kehidupan keluarga. Dan itu tidak bisa kita biarkan. Keluarga itu digerogoti oleh permasalahan-permasalahan akibat dari ketidakmampuan kita mengendalikan diri, dampak dari kekuatan dosa. Keluarga harus minta kepada Tuhan. Ketika menghadapi kesulitan, biarlah mampu untuk memikul kesulitan. Karena manusia pasti menghadapi kesulitan. Dan kita saat ini diperhadapkan pada firman Tuhan yang mengajak kita untuk berani menyatakan bagaimana kasih Allah yang tiada putus dan tidak dapat diceraikan dalam kehidupan kita. Pertama, bahwa di dalam kelemahan hidup kita, Roh Kudus membantu. Roh Kudus membantu kelemahan kita. Itu Roma 8 ayat 26. Roh ini bekerja dalam proses kehidupan kita untuk membentuk kita. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan hidup, di dalam kelemahan hidup itu, Roh membantu kita dengan keluhan yang tidak terkatakan karena begitu banyak kekurangan dalam doa kita. Ketika Roh membantu kita dengan keluhan yang tak terkatakan karena begitu banyaknya kekurangan dalam hidup kita, dalam doa kita, maka Allah aktif. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, tujuannya untuk apa, saudara-saudara? Ketika Allah bekerja, turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk dalam pergumulan hidup ini, Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia inilah Allah mendatangkan kebaikan. Jadi kadang-kala orang itu enggak sabar. Orang yang cari pekerjaan, sudah berdoa ke sana kemari, melamar. Kok lama enggak datang juga? Enggak sabar. Kadang mengeluh, Tuhan gimana sih? Katanya janji Tuhan ini providensia, penuh dengan berkat. Orang sudah rindu untuk memiliki jodoh, pengen hidup berkeluarga, menikah. Lamang yang dinanti, enggak datang juga. Sudah berupaya, juga enggak kunjung tiba. Akhirnya putus asa. Jomblo ajalah, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau untuk ini loh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk pergumulan kita. Para remaja, pemuda, orang tua, siapapun dalam kategorial usia itu. Tujuannya satu, Allah tidak ingin mencelakakan. Tapi Allah ingin mendatangkan kebaikan. Syaratnya, apa kita juga mengasihi Allah? Apa kita merespon kasih Allah itu? Nah saudara-saudara, keluarga adalah komunitas kecil atau dapat kita sebut gereja kecil di tengah masyarakat. Tuhan menghendaki setiap keluarga lebih keluarga yang diberkati, yang menyerahkan hidupnya pada kehendak dan perintah Tuhan untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Dan Allah ingin kita terlibat dalam karya di tengah masyarakat
dan bangsa ini mampu menunjukkan, oh ini Allah mengasihi bangsa, mengasihi banyak manusia, mengasihi umatnya. Untuk apa? Untuk kebaikan bagi umatnya yang mengasihi dia. Oleh karena itu mari kita jalani, meskipun hidup berbagai tantangan, percayalah, jikalau Allah berada di pihak kita, lebih-lebih tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus dikorbankan untuk membenarkan dan menyertai kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Tidak ada lagi yang dapat melawan kita, baik itu kelaparan, perangan, ataupun sekalipun maut, kematian. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan pada kita. Bahkan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk dalam keheningan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi yang telah memampukan kami untuk mendengarkan sabdamu yang kudus di minggu ini. Kami sungguh sadar akan kelemahan hidup kami. Bahkan setiap hidup ini Bapa berkenan untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan yang ada dengan penyadaran akan firman Tuhan. Termasuk ketidakmampuan hidup kami untuk menyelami kehendak Tuhan. Yang sungguhnya roh Allah membantu kami dalam setiap doa. Yang pada waktu kami tidak mampu untuk mengungkapkan doa, bahkan hanya ungkapan dalam hati kami, tidak terucap dalam mulut kami, yang adanya isak tangis air mata. Karena bebannya penderitaan, pergumulan hidup ini. Oh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Roh yang mengerti kelemahan kami. Engkau membantu agar kami benar-benar diberkati oleh Bapa sendiri dengan kekuatan yang datang dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan totalitas kehidupan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan maksud Tuhan. Walaupun kami menghadapi apa yang disebut dengan pergumulan hidup, apa yang kami rasakan sebagai beban hidup, tapi Tuhan tolong curahkan kuasa kasih dan roh-Mu, agar kami mampu untuk menyelami bahwa kehendak Tuhan adalah untuk kebaikan kami, untuk kebaikan umat-Mu ini. Karena kasih telah dicurahkan dalam Yesus Kristus, telah dikorbankan Putra Tunggal untuk kami semua. Maka kami adalah lebih dari sang pemenang, karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Berkati gereja Tuhan, warga jemaat yang sakit, untuk bangkit kembali dalam kenyataan hidup dengan penuh pengharapan agar sehat seperti semula. Berkati untuk anggota keluarga kami, dari para orang tua, anak-anak, dalam membangun kehidupan keluarga ini tetap utuh selamanya, dari komitmen cinta kasih dan melalui janji pernikahan yang menghadirkan anak cucu dan generasi ke depan akan semakin diberkati selama kami mengasihi Tuhan dan tunduk akan firman Tuhan. Berkati setiap upaya anak-anak di dalam studinya, meskipun tidak ada pertemuan langsung bertatap muka, dengan komponen-komponen sekolah maupun yang ada di perguruan tinggi, supaya mereka turut ambil bagian di dalam mewujudkan cita-cita ke depan hambaan setiap orang tua dan keluarga. Mereka yang harus menghadapi ujian skripsi atau yang lain, walaupun dengan cara online, Tuhan berkati juga. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, di dalam situasi apapun, pergumulan apapun, kami tempatkan di dalam rencana Tuhan yang terbaik bagi kami semua. Oleh karena itu, kelemahan hidup kami, para pemimpin bangsa ini, disatukan mereka dalam setiap harap dan harapan, supaya di dalam pengharapan itu ada kemungkinan-kemungkinan situasi COVID segera surut dan berakhir. Walaupun menurut manusia adalah itu sesuatu yang sulit, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.
dalam kehendak-Mu lah kami berserah. Inilah doa kami Tuhan. Kami mengakhiri dalam doa seperti Tuhan Yesus yang telah mengajar kepada para murid melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan kepersembahan. Yang persembahan ini didasari dari Amsal bab 11 ayat 24 sampai 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk mengiringi dalam kita mengumpulkan persembahan ini, kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 302, kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa terima persembahan kami ini, baik persembahan bulanan, persembahan mingguan, persembahan istimewa, dan persembahan lainnya. Bahkan persembahan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kiranya Bapa berkenan menerima, menyucikan, memberkati persembahan ini, dan kiranya persembahan ini berguna sebagai sarana pembangunan jemaat-Mu di GKJ Kota Gede ini. Berkati juga para petugas yang mengelola persembahan ini, apa yang dilakukan hanyalah menurut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama mengakhiri ibadah ini, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita tutup ibadah dengan pujian Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat